Kenapa mereka pada buang sampah sembarangan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memulai penelitian di sekitar rumah saya yang berjudul Perubahan Lingkungan. Sebelum melakukan penelitian, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Koiruni Jaral Fajar dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Azam Faikur Rahman dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Ayla Faiza Azura Sofa dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Zakira Kamela Elgania dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Barika Zahra Jayusman dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aprian dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Granis Raja Salim dari absen 12. Nah, selanjutnya kami akan melaksanakan penelitian ke salah satu sungai yang berada di dekat rumah teman kami, yaitu Sungai Cijalupang. Kami juga akan melakukan wawancara kepada beberapa warga yang ada di sekitar sini. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, yuk langsung aja. Nah, jadi kami semua sudah sampai di lokasi yang akan kami teliti. Di belakang kami sudah ada sungai yang penuh banyak sampah dan asap-asap yang ngebul. Nah, sekarang kami sudah sampai tempat yang akan kami teliti. Dan di sini kami sudah menemukan 3 jenis pencemaran yang akan kami teliti. Di sini bisa dilihat ada pencemaran udara melalui asap pembakaran sampah dan juga airnya yang sudah tercemar oleh sampah-sampah dan juga tanahnya pula tercemar. Nah, di sini kami akan menjelaskan pencemaran air yang terdapat di sungai ini. Dapat kita saksikan banyak sekali sampah yang terdapat di sungai ini. Faktor penyebabnya tersendiri dapat berasal dari warga sekitar yang membuang sampah ke sungai ini, ataupun dapat berasal dari kiriman dari kampung lain yang sengaja membuang sampah dan mengalir sampai hingga ke kampung ini. Ya, betul banget semua. Di sini juga pencemaran air disebabkan oleh faktor alam, yakni sebuah alga. Bisa dilihat di sini banyak sekali alga yang tumbuh. Selain itu juga air di sini terdapat perubahan dari ciri-cirinya, baik dari segi rasa, warna, maupun aromanya. Tapi jangan dicoba ya. Jadi sungai ini tuh mengalirnya ke arah barat ya. Dan di barat tuh sering terjadi banjir. Meluap ya, Jar? Ya, meluap Sampai ya, tertentu. ya. Pokoknya mah banjir lah. Kalau setiap hujan gede gitu bakal banjir. Sebentar lagi juga bakal ada caah, cenah. Baik, kami di sini telah bertemu dengan salah satu warga. Assalamualaikum Bapak. Salam. Kami dari siswa SMA N24 Bandung izin bertanya-tanya Pak terkait kondisi pencemaran di lingkungan sini. Untuk pertanyaan pertama, Menurut Bapak, apakah lingkungan di sini tercemar? Pencemarannya diantaranya adalah limbah industri. Airnya kurang begitu jernih, kadang-kadang hitam, kadang-kadang berbusa, dan ini tidak layak untuk dikonsumsi. Lanjut pertanyaan kedua, apa sumber utama dari tiap pencernaan tersebut? Ya, sumber utamanya adalah dari industri atau dari limbah rumah tangga. apa aja sih jenis sampah yang paling banyak berserakan di sekitar sini? Yang paling banyak sampah dari rumah tangga ya. Oh. Rumah tangga, plastik banyak kan. Dari bahan plastik.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang Bapak rasakan dari adanya pencemaran tersebut? Ya, yang pertama bau ya. Kalau pencemarannya dari industri yang mengandung bahan kimia, pertama bau yang menyengat ya. Kalau sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ya, dari rumah itu mengotori dan menyebabkan banjir biasanya. Apa harapan Bapak terhadap lingkungan ini ke depannya? Tentunya harapan semua warga dan masyarakat di sini adalah terciptanya kebersihan dan keindahan di lingkungan, terutama yang berada di pinggir sungai. Selain itu, apa upaya yang dilakukan warga-warga di sini termasuk untuk mengurangi pencemaran lingkungan ini? Ya, berangkat dari pemerintahan ya, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan di sini. Kemudian ke bawahnya ada RT RW memberikan penyuluhan terhadap pentingnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih dampak yang telah dirasakan setelah melakukan upaya tersebut? Apakah ada perubahan? Alhamdulillah setelah 3 tahun ke belakang ya, Sungai Cijalupang ini lebih bersih daripada 3 tahun yang lalu. Baik, terima kasih atas informasinya dan datanya yang telah diberikan oleh Bapak. Saya ucapkan terima kasih kembali. Maaf apabila dari kami ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mewawancarai salah satu warga yang ada di dekat sungai ini. Di sini kita bersama dengan Teteh siapa kalau boleh tahu? Saya Salsa. Apakah lingkungan di sini tercemar? Terus apa saja jenis pencemaran yang ada di sini? Sebetulnya kalau di sini tuh tercemar ya, pencemarannya itu ada karena industri di sini. Jadi airnya kotor, terus juga banyak limbah yang dibuang sama warga ya, buang sampah sembarangan, itu juga menjadi pencemaran di sungai ini gitu. Kalau yang kedua Teh, kalau misalnya sumber utama pencemaran di sini itu apa sih? Ya, sumber utamanya paling warga ya, sampah limbah warga yang masih dibuangnya ke walungan ini gitu ya. Jadi tercemar walungannya gitu. Limbah domestik. Betul ya, dari rumah tangga. Yang ketiga Teteh, apa jenis sampah yang paling berserakan di daerah sini? Yang lebih sering berserakan itu ya seperti botol plastik kayak gitu, karena banyak banget yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya ya, apalagi untuk membedakan sampah organik dan anorganik, buang sampah di mana aja gitu. Jadi lebih ke banyak plastik, sedangkan plastik itu kan susah untuk terurainya ya. Nah kayak gitu sih. Kalau menurut Teteh pribadi, apa dampak yang dirasain Teteh dari pencemaran tersebut? Jujur dulu pernah banjir ya di sini karena itu pencemaran lingkungan, banyaknya botol-botol yang dibuang, jadi mampet, alirannya juga banjir sih yang aku rasain pernah dulu. Banjirnya itu kira-kira segimana Teh? Dulu aku masih kecil juga, tapi aku masih ingat sekitar segini lah, ada Lumayan, iya, ya. lumayan tinggi iya. Nah dulu kan belum seperti ini ya, makanya ini dibangun gitu. Kalau sejauh ini ada upaya pemerintah nggak buat menanggulangi? Upaya pemerintah di sini udah ada, alhamdulillahnya. Warga di sini juga kan kompak untuk kayak gimana caranya mengatasi, karena kan kalau misalnya banjir juga kan nggak nyaman ya untuk warganya. Jadi ada upaya pemerintahnya di sini juga, warganya juga kompak sih, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau untuk harapan Teteh sendiri buat lingkungan itu gimana sih? Ya harapannya semoga sama-sama menjaga ya, jangan ada lagi bencana-bencana yang ada gitu, karena kan kalau misalnya banjir juga kan bisa membuat penyakit ya, kayak gitu sih. Terus ini juga tentara di sini juga suka bantuin buat membersihkan ini, biasanya itu sebulan sekali ada. Berarti banyak warga yang berpartisipasi. Betul, banyak banget yang berpartisipasi untuk
menanggulangi hal-hal yang dulu terjadi, sekarang alhamdulillah enggak. Jadi udah mengurangi pada ngebuang sampah ke sungai. Betul, udah nggak ada, kesadaran ya Teh. udah punya kesadaran, dan di sini kan udah ada banyak tempat sampah juga yang dibangun sama RT-RT-nya gitu. Nah, jadi itu wawancara kami semua bersama Teh Salsa. Kalau gitu, terima kasih Teh Salsa. Ya, sama-sama, sukses semua ya. Jangan lupa jaga lingkungan. Kita bersama narasumber yang ketiga. Bersama Ibu, siapa Ibu? Ibu Dewi. Baik, Ibu izin bertanya ya tentang sungai sekitar sini. Menurut Ibu, apakah lingkungan di sini tercemar? Dan apa aja jenis pencemarannya? Itu pas sering banjir. Kalau dulu itu sering banjir di WL gitu. Sering banjir ya? Iya. Kalau sumber utamanya tuh apa sih Bu penyebabnya? Penyebabnya itu banyak yang buang sampah ke walungan ya, ke sungai gitu. Jenis sampah yang paling sering ditemukan tuh apa sih Bu? Sampah yang rumah tangga. Apa dampak yang dirasakan akibat pencemaran tersebut, Bu? Itu teh apa? Banjir itu. Terus mungkin bau, Iya, mungkin ya. iya, bau gitu. Jadi itu ke rumah-rumah gitu. Apa harapan Ibu buat sungai ini gitu, biar gimana ke depannya, Bu? Itu semoga nggak banjir lagi, semoga nggak ada sampah lagi gitu. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan beserta solusi yang kami dapatkan dari hasil penelitian. Nah, ini tuh dari berbagai narasumber yang kita sudah wawancarai. Dimulai dari Azam. Ya baik, kesimpulan yang Azam rangkum, kesimpulan pencemaran lingkungan di Sungai Cijalupang berbagai macam pencemaran di wilayah observasi yaitu Sungai Cijalupang dan sekitarnya. Terjadi berbagai macam pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, tanah, dan udara. Limbah rumah tangga dan pabrik banyak dibuang ke sungai, menyebabkan perubahan warna dan bau tidak sedap. Baik, berikut kesimpulan yang Nija rangkum. Sumber pencemaran air. Air dari Sungai Cijalupang tercemar oleh sampah domestik dan industri, serta alga hijau yang tumbuh akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Limbah pabrik dan rumah tangga adalah sumber utama pencemaran ini. Baik, selanjutnya Granisio akan menjelaskan pencemaran udara dan tanah yang terjadi di sekitar Sungai Cijalupang. Kondisi udara dan tanah di sekitar sungai juga buruk akibat pembakaran sampah oleh warga dan asap dari kendaraan. Sisa pembakaran sampah mencemari tanah, sementara bau limbah yang mengalir di sungai mencemari udara. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dampak negatif dari pencemaran. Pencemaran lingkungan ini mengakibatkan berbagai kerugian, seperti hilangnya fungsi tanah sebagai lahan tanam, kemudian udara yang tidak nyaman untuk dihirup, serta banjir yang sering merendam rumah warga di sekitar sungai. Pemerintah pun ikut berupaya untuk menanggulangi pencemaran yang ada. Upaya pemerintah diantaranya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti membangun benteng di sisi sungai untuk mengurangi dampak banjir, memberikan bantuan melalui anggota TNI dalam membersihkan sungai secara rutin, serta menyediakan tong sampah yang terpisah sesuai jenisnya. Untuk partisipasi dari warga sekitar, mulai menanamkan tanggung jawab dan bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka kompak gotong royong membersihkan aliran sungai dan sekitarnya dengan harapan dapat meminimalisir pencemaran lingkungan.
Nah, dari hasil wawancara kemarin juga ada beberapa harapan dari warga. Salah satunya, warga berharap agar masyarakat dan pemerintah terus melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika mereka juga berharap kepada masyarakat yang masih acuh terhadap lingkungan sekitar, mereka juga akan terkena dampaknya. Nah, berikut kan tadi udah kesimpulannya. Kalau kalian semua udah nyiapin belum solusi yang kalian dapat apa? Udah Nah, kalau dari aku pribadi nih, aku punya solusinya, yaitu tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai oleh industri dan rumah tangga. Soalnya di sana kan banyak banget limbah dari pabrik kan, lumayan banyak. Kalau kalian gimana nih? Siapa yang mau duluan? Aku. Nah, kalau dari aku di tempat pembuangan sampah tuh lebih baik dipisahkan sesuai jenisnya. Untuk anorganik bisa didaur ulang, untuk organik kita bisa membuat pupuk kompos. Selanjutnya ada yang mau ngasih solusi lagi? Baik, Fars. Kalau dari saya, masyarakat juga dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Salah satunya dengan melaksanakan kerja bakti. Kalau kamu Nung gimana? Kalau dari aku Maya, memberikan dan mempertegas aturan kepada warga sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kalau dari aku tuh menambah vegetasi di lingkungan sekitar untuk menyerap polutan dan mengurangi dampak erosi tanah. Kalau dari Azam gimana? Kalau dari aku mah simpel sih, butuhnya kesadaran aja setiap masyarakat di lingkungan itu. Nah, Nijar. Nah, kalau dari saya, memberikan edukasi atau sanksi kepada masyarakat tentang bahayanya pencemaran lingkungan. Itulah kesimpulan beserta solusi yang kami dapatkan dari hasil penelitian. Mari menjaga bumi dari diri kita sendiri. Mulailah dari perbuatan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, Menghemat energi dan mengurangi pemakaian sampah plastik. karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin segitu saja hasil dari penelitian kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.